Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MathMaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai materi kalkulus integral, atau nama lainnya adalah anti turunan. Materi matematika wajib, kelas 11 SMK atau 11 SMA. Namun sebelum kita lanjut untuk membahas materi untuk kalkulus integral ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan beribadah, selalu kakak ingatkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi prasyarat sebelum kita membahas materi kalkulus integral. Yang part 1, video pertama, kita sudah mempelajari mengenai prasyaratnya, yaitu operasi hitung pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai aturan eksponensial bentuk pangkat. Ada 8 aturan yang sudah kita bahas di video part 1. Untuk lebih jelasnya bisa Dedek lihat di video part 1. Oke? Nah, sekarang di video selanjutnya, untuk video part 2, kita langsung saja masuk ke kalkulus integral. Untuk lebih lanjut seperti apa? Kita langsung saja oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Oke, sekarang sudah muncul ya. Untuk integral yang akan kita bahas pertama adalah bentuk integral tak tentu. Oke, rumus dasarnya ya, nah, tuliskan 3 saja di sini, 3 bentuk untuk rumus dasarnya. Yang pertama, jika K sama dengan konstanta, K itu adalah konstanta, maka integral dari K dx, penulisannya ya, integral K terhadap X, ya, dx itu terhadap X ya, integral K terhadap X akan sama dengan Kx plus C. C di sini itu konstanta juga, ya, tapi dituliskan tetap plus C. Nah, K itu konstanta itu adalah sembarang bilangan, ya, suatu bilangan atau satuan. Bisa bilangan positif 3, 5, bisa pecahan juga setengah, bisa desimal 2,7, bilangan negatif juga bisa min 3, kemudian 0 juga bisa, pecahan negatif min setengah gitu ya, dan seterusnya, itu bisa. Oke, pokoknya K itu konstanta atau bilangan. Itu rumusnya seperti integral K dx ya sama dengan Kx plus C. Kemudian yang kedua ya, untuk bentuk X pangkat N dengan N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Tidak boleh sama dengan min 1. Nanti ada sendiri untuk yang N-nya sama dengan min 1 yang bawahnya ini. N itu kan pangkatnya ya, makanya min 1 sini. Ada sendiri yang bawah. Sekarang untuk yang atas, untuk N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Maka bentuknya integral dari Kx pangkat N dx terhadap X ya, akan sama dengan K, yang biru ini K, tulis, per pangkatnya, kita tulis di bawah. Pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1, tulis di bawah. Jadi K dibagi pangkatnya tambah 1. Kalikan X. X ini kalikan. Pangkatnya N tadinya, sekarang jadi N plus 1. Jadi pangkatnya tambah 1. Tambah C plus C. Jadi integral dari K X pangkat N dx terhadap X sama dengan K per pangkatnya turun, tambah 1, N plus 1. Kalikan X, pangkatnya tambah 1, N plus 1, plus C. Gitu ya. Dengan K tadi apa? Konstanta, atau sembarang bilangan. Ini konstanta, sembarang bilangan. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Kemudian khusus kasus untuk N-nya negatif sini. N-nya negatif 1. Untuk X pangkat min 1, maka integral dari X pangkat min 1 dx sama dengan, ini L ya, bukan I, bukan 1 ya. L. ln atau bacanya len ya, tulisannya ln, bacanya len, len dari X. Jadi integral X pangkat min 1 dx itu sama dengan len X. Ini berubah jadi len X plus C gitu ya. Yang kalau integral Kx pangkat N itu jadi K per N plus 1 kalikan X pangkat N plus 1. Kemudian kalau integral dari K dx sama dengan Kx plus C. Ada 3 bentuk ini. Harus adik-adik pahami dan harus adik-adik hafalkan. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama,
integral dari 3x pangkat 4 dx. Ini termasuk bentuk yang mana? 3x pangkat 4. Yang mana? Yang pertama kan cuma konstanta. Nah, sementara di sini konstanta ada muat x juga, terus ada pangkatnya. Berarti yang kedua kan, kx pangkat n. K-nya 3, konstantanya 3, x pangkat n-nya 4. Gitu. Oh, berarti berubah jadi ini, yang kedua. Integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Berarti ini jadi k-nya tetap tulis k, k-nya 3 ya. Di 3, bentar ya. Jadi 3 per pangkatnya tadinya n, jadi n plus 1 bawahnya. Pangkatnya 4 jadi n plus 1. 4 tambah 1. Oke? Nah, kalikan sekarang x pangkat n plus 1. Kali bisa ditulis titik, bisa juga nggak usah ditulis, nggak masalah. Ya, langsung saja x gitu. Nah, gini ya, nggak apa-apa. Pangkatnya tadinya n jadi n plus 1. Jadi 4. Jadi 4 plus 1. Terakhir jangan lupa tambah c plus c, konstanta, gitu ya. Atau bisa dituliskan jadi 3 per 4 tambah 1 itu 5, x pangkat 4 plus 1 itu 5 plus c. Oke? Oke, nah itu contoh yang pertama. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke contoh soal kedua. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Intinya, nanti kalau adik-adik udah terampil, sudah hafal dengan rumus ini, tidak usah selalu dituliskan runtut seperti ini caranya. Oh, tulis 3 per 4 plus 1 kalikan x pangkat 4 plus 1. Langsung saja kalau udah hafal bentuknya, n-nya turun tambah 1, n plus 1 kalikan x pangkatnya tambah 1. Nah, gitu ya. Berarti sini 3, tulis 3 tetap per pangkatnya ditambah 1 dibagi di bawah ya. 4 tambah 1, 5. Itu langsung. X-nya pangkatnya tambah 1, 4 tambah 1, 5 plus C langsung gitu ya. Oh, sama. Itu bisa juga langsung kalau udah terampil. Kalau belum terampil ya pelan-pelan. Nanti lama-lama akan bisa sendiri. Pelan-pelan seperti ini nanti hafal sendiri. Pangkat ya K per pangkat tambah 1, K per pangkat tambah 1, 4 tambah 1 kalikan X pangkat tambah 1 ya. Plus C gitu. Kemudian yang kedua, integral dari 3 dx. Ini masuk bentuknya mana? Pertama, kedua, ketiga. Integral 3 dx dari 3. Ini kan cuma konstanta. Tidak muat variabel, tidak muat x. Ya. Berarti masuknya bentuk mana? Yang pertama, integral dari konstanta dx sama dengan kx plus c. Oh, berarti sini jadi, kalau k jadi kx plus c. Berarti kalau 3 jadi 3x plus c. Selesai. Ya, intinya tinggal 3 tambah x plus c gitu. K tambah x, kx plus c. Gitu. Oke? Gampang ya. Kemudian yang ketiga, integral dari 3 per x dx. Masuk bentuknya mana? Bentuknya mana? Pertama, kedua, ketiga. Oh, ini nggak ada, Pak. Nggak ada, Kak. Di mana? Ini kan pembagian di bawah, x-nya di bawah. Ah, jangan bingung. Kita rubah dulu bentuknya, bentuk pangkat. Ya. Ya, integralnya jelek banget itu ya. Nah, ini tulis integralnya bagus. Nah, sekarang tulis integral 3 x-nya, ini kan x pangkat 1 di bawah ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ketika per x gini di aturan eksponensial, dia bisa kita tuliskan di atas ya. Dengan cara pangkatnya kita rubah di bawah positif 1, berarti kalau naik ke atas pangkatnya jadi negatif. Kalau di bawah positif, di atas jadi negatif. Tapi kalau dikali negatif, di atas pangkatnya jadi positif. Jadi sini min 1 dx. Gitu ya. Jangan bingung. Kalau masih bingung, buka kembali video part 1 mengenai eksponensial ya. Jadi sama dengan, nah sekarang integral 3x pangkat min 1 dx masuk bentuk yang mana? Bentuk pangkat negatif 1 ini kan. Yang ketiga, kalau x pangkat negatif 1 diintegralkan sama dengan ln x plus c. Oh ya sudah, tuliskan aja. Untuk x pangkat min 1 dx itu sama dengan ln dari x plus c. Sementara di sini kan 3 ya. Ada 3 kalikan x pangkat min 1. Kalau x pangkat min 1-nya aja ln x, berarti kalau 3 kalinya ya berarti 3 ln x. 3
ln X. Gini. 3X pangkat 1 dx sama dengan 3 ln X plus C. Oke? Oke, semoga ada yang dipaham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya nomor 4, integral dari 3X pangkat 3 kalikan X pangkat 2 dx. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sederhanakan juga seperti bentuk nomor 3. Ya. Ini perkalian, X pangkat 3 kali X pangkat 2. Berarti kita sederhanakan jadi integral 3 tulis 3, X sama-sama X ya. Kalau perkalian gimana operasi pangkatnya? Di video part 1, aturan eksponensial, pangkatnya kita jumlahkan ya. 3 plus 2 dx ya. Sama dengan integral 3x pangkat berapa ini? 3 plus 2 5 dx. Sama dengan, kita langsung ya, 3x pangkat 5 dx. Ini masuk bentuknya mana? Yang kedua, kx pangkat n dx. Hasilnya k per n plus 1 kalikan x pangkat n plus 1 plus c. Atau kita bisa cepat, ya, tulis 3x pangkat 5, k-nya 3, tulis 3, per pangkatnya 5. Di sini bagi 5 plus 1, tambah 1 pangkatnya. Jadi 3 per 6 langsung, itu ya. 5 plus 1 kan 6. Kalikan X pangkat 5 plus 1, 6 plus C. Gitu. Ini bisa sederhanakan jadi 3 per 6. Sederhanakan sama-sama bagi 3. Bagi 3 itu 1, bagi 3, 2. Jadi setengah X pangkat 6 plus C. Itu untuk soal nomor 4. Hasilnya ini. Oke? Itu cara cepatnya ya, tidak harus dituliskan runtut seperti ini rinci. Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 5. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke, sekarang nomor 5. Integral 3x pangkat 3 per x kuadrat dx. Sama ini dengan bentuk nomor 4. Tinggal kita sederhanakan dulu. Berarti ini sama saja integral 3x pangkat 3 bagi x kuadrat. X pangkat 3 bagi x pangkat 2. Lihat di aturan eksponensial, integral 3x pangkat 3 per x pangkat 2 dikurangi pangkatnya ya, atas kurangi bawah, 3 kurangi 2 dx sama dengan integral 3x pangkat 3 min 2. 3 min 2 berapa? 1 ya, 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa, dx sama dengan, ya bisa tulis ini nggak apa-apa, 3x dx. Masuk bentuknya mana? Angka? Bukan, karena di sini ada x-nya ya. Yang kedua, ya, karena yang ketiga negatif, ini bukan negatif, berarti yang kedua. K x pangkat n itu sama dengan k per n plus 1 kalikan x pangkat n plus 1. K-nya 3, tulis 3 per x-nya pangkat n. N-nya di sini kan 1, pangkat 1. 1 boleh ditulis, boleh enggak. Ya, pangkat 1, di sini 1 pangkatnya ditambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Tuh, langsungnya gitu ya. Kalau masih bingung, oke, maka pelan-pelan ya. 1 pangkat 1 n plus 1. Ini kan 1 plus 1. X pangkat, tulis lagi 1 plus 1. Pangkatnya tambah 1 plus C. Sama dengan 3 per 2. 1 tambah 1 kan 2. X pangkat 2 plus C. Oke? Nah, kalau yang bisa cepat ya silakan, alhamdulillah ya. Langsung saja 3 per, ini kan pangkat 1 tambah 1 jadi 2. X pangkat 1 tambah 1 2 plus C. Gitu kan sama. Itu cepatnya ya. Kalau belum bisa cepat ya pelan-pelan pakai yang rinci seperti ini nggak masalah ya. Yang penting bisa. Oke? Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Selanjutnya nomor 6, integral dari 3 akar x dx. Untuk menyelesaikannya, sama. Kita sederhanakan dulu. Berarti ini sama dengan integral aturan eksponensial 3 kali akar x. Kan sama aja 3 kali x pangkat setengah. Ya, ini dirubah jadi x pangkat setengah. Yang masih bingung, lihat part 1 yang aturan eksponensial syaratnya. Oke? Nah, sekarang ini masuk bentuknya mana? Yang ini kan, kx pangkat n. K-nya 3, x, n-nya
setengah. Berarti sama dengan K. 3 per pangkatnya setengah plus 1, ya, pangkat tambah 1, X pangkatnya tambah 1 setengah plus 1 plus C. Oke. Nah, setengah tambah 1, kita hitung setengah tambah 1 kan sama dengan 1 per 2 tambah 1 itu 2 per 2. Sama dengan berapa? 1 tambah 2, 3 per 2. Jadi setengah tambah 1 itu 3 per 2. Jadi sama dengan 3 per 2 kalikan X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini bisa disederhanakan sama dengan ini kakak hapus. Nah, pakai video yang part 1 ya. 3 dibagi 3 per 2. Jadi berapa? 3 bagi 3 per 2 sama dengan bisa ditulis 3 per 2 naik ke atas ini jadi perkalian ya, tapi ini dibalik 2 per 3 coret yang membagi, berarti tinggal 2 hasilnya. Ini 2 X pangkat 3 per 2 plus C. Selesai. Itu untuk soal nomor 6. Semoga ada yang paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ya, kalian pelajari lagi mengenai aturan eksponen. Ya, intinya itu, aturan eksponen di video part 1, video sebelumnya, video pertama. Oke? Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Oke, selanjutnya nomor 7, seperti ini. Integral 2x akar x dx. Berapa nilainya? Nah, untuk menyelesaikannya sama. Kita sederhanakan dulu. Ini sama dengan integral, ya. Ini bukan S ya, tapi integral ya. Tulisnya yang bagus ya. Ini seperti ini. 2x akar x ini tadi sama dengan berapa? X pangkat setengah ya. Dx. Oke, paham? Selanjutnya kita sederhanakan lagi, rubah sama dengan integral 2 x kali x. Ini x pangkat 1. X kalikan x pangkat 1 kalikan x pangkat setengah. Kalau perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 1 plus setengah dx. 1 tambah setengah, 1 tambah setengah. Samakan penyebut, 1 jadi 2 per 2 plus setengah. Sama dengan 3 per 2. Oh, jadi sama dengan integral 2x pangkat 3 per 2 dx. Nah, kalau udah sederhana, baru bisa kita integralkan ya. Ini sama dengan tadi masuk bentuk yang kedua ya. Coba kita langsung pakai cara cepat apa mau dijabarkan? Jabarkan dulu aja ya, biar lebih paham. Jadi 2, tulis 2 per pangkat tambah 1, 3 per 2 plus 1 x pangkat tambah 1, 3 per 2 plus 1 plus C, jangan lupa. Nah, sekarang tinggal kita hitung 3 per 2 tambah 1, 3 per 2 tambah 1, samakan penyebut, penyebutnya 2 ya. Jadi 3 per 2 tambah 1 itu jadi berapa per 2? Kan 2 per 2. Nah, sama-sama per 2, berarti per 2, 3 tambah 2, 5. Oh, 5 per 2. Oh, berarti ini bisa tulis 5 per 2. Sama dengan 2 per 5 per 2 x pangkatkan 5 per 2 plus C. Gitu. Sama dengan 2 per 5 per 2. 2 bagi 5 per 2. Aturan operasi pecahan di video part 1 bisa jadi 2 kalikan ini dibalik karena pindah ke atas ya, jadi perkalian 2 per 5, bukan 5 per 2 tapi kita balik ya. Dengan 5 per 2 kita balik 2 per 5. 2 kali 2 4 per 5. Jadi hasilnya 4 per 5 ini. Ini 2 per 5 per 2 itu jadi 4 per 5
X tetap X 5/2 pangkat 5/2 plus C. Selesai. Gitu. Itu untuk soal nomor 7. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Kali masih belum paham, ya pelajari lagi mengenai video ini dan video pertama mengenai materi prasyaratnya. Oke? Semoga adik-adik paham. Itu saja. Untuk PR-nya, untuk latihan soalnya, silakan adik-adik kerjakan secara mandiri ya, untuk memperlancar mengenai konsep kalkulus integral atau anti turunan. Ada 8 soal ini, silakan adik-adik kerjakan. Oke, gitu saja. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Sekian saja. Kalau akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.